selama puluhan tahun. Selama puluhan tahun, saya telah berjuang melawan upaya Iran untuk mempersenjatai diri dengan senjata nuklir. Saya bisa mendefinisikannya sebagai misi hidup saya. Saya telah memegang teguh hal itu sampai hari ini, dan saya akan tetap berpegang teguh pada hal itu di masa depan. Dengan atau tanpa kesepakatan, Iran tidak akan memiliki senjata nuklir hari ini maupun besok. Selama saya menjadi Perdana Menteri Israel, hal ini tidak akan terjadi. Sekarang saya mendengar orang-orang bertanya, apa yang telah kita capai? Dan saya menjawab mereka, kita telah menghilangkan ancaman pemusnahan seketika yang mengancam kita. Bersama dengan sahabat Amerika kita memulai operasi serangan udara terbesar dalam sejarah negara Israel. Kita mengeliminasi para ilmuwan nuklir. Kita melumpuhkan pimpinan rezim teroris. Kita menghancurkan pabrik-pabrik nuklir. Kita menghancurkan sebagian besar pabrik yang memproduksi rudal. Kita menghantam banyak infrastruktur militer. Kita menghancurkan angkatan laut dan angkatan udara mereka. Kita menggagalkan para komandan yang terkepung yang telah membantai rakyat Iran. Kita menyebabkan kerusakan besar. Kita memperkirakannya mencapai ratusan miliar dolar. Beberapa orang memperkirakan nilainya mendekati 1 triliun dolar. Kerusakan besar pada ekonomi Iran. Itu membutuhkan waktu puluhan tahun bagi mereka untuk membangunnya. Tapi yang paling penting adalah kita telah menyelamatkan negara Israel dari ancaman pemusnahan nuklir. Kamu harus mengerti, Iran berlomba untuk memiliki senjata nuklir. Tepat sebelum Singa bangkit, mereka berlomba untuk memiliki senjata nuklir dan berlomba untuk menyembunyikan industri misil dan senjata nuklir mereka jauh di bawah tanah. Jika kami tidak bertindak pada saat itu, dalam kerjasama bersejarah dengan Presiden Trump dan militer Amerika, jika kami tidak bertindak seperti ini, Iran sudah pasti memiliki bom atom. Ini berarti jutaan warga Israel, kalian semua, berada dalam bahaya kematian. Kami telah menunda bahaya pemusnahan penduduk Israel ini selama bertahun-tahun ke depan. Inilah yang telah kami capai. Kami telah menyelamatkan negara Israel dari kehancuran. Namun perjuangan belum berakhir dan belum selesai. Kita harus terus berjaga, tetap kuat dan tegas, membela diri sejauh yang diperlukan. Hal ini berlaku tidak hanya untuk Iran, tetapi juga untuk proksi-proksi teroris Iran, yang telah berulang kali kami serang dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kami telah melakukan ini di Gaza, Lebanon, Suriah, dan Yaman. Kami telah melakukan ini di kamp-kamp pengungsi di Yudea dan Samaria. Kami melakukannya di mana-mana. Kami menyingkirkan Da'af, Haniyeh, dan Sinwar bersama dengan banyak anggota Hamas. Sebenarnya, hampir semuanya. Saya pikir masih ada satu lagi yang tersisa dari pembantaian mengerikan itu. Saya rasa dia juga akan disingkirkan. Kami telah menghancurkan ribuan teroris dan tak terhitung infrastruktur teroris. Kami telah memulangkan semua sandera kami dari Gaza hingga yang terakhir. Tidak ada yang percaya kami akan mencapai ini. Mereka berkata kepada saya, Perdana Menteri, kita harus menyerah. Jangan masuk ke Rafah, akhiri perang. Kami akan membawa para sandera. Kami akan membingkai keluar kita dari Gaza sebagai sebuah kemenangan. Saya tidak siap untuk menerima itu. Trump dan saya sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Dia adalah Presiden Amerika Serikat. Saya adalah Perdana Menteri Israel. Kami sering sependapat, dan ada juga kasus di mana kami kurang sependapat. Saya bertanggung jawab atas kepentingan keamanan Israel. Saya membelanya. Dan saya ingin memberitahu Anda bagaimana kami membelanya. Anda harus membela kepentingan itu, bukan dengan bersikap agresif, dan Anda harus melakukannya dengan bijaksana. Dan itu membutuhkan banyak pengalaman, banyak kebijaksanaan, dan banyak pemahaman tentang kancah Amerika. Itu membutuhkan banyak pengalaman. Saya pikir saya melakukannya dengan cara terbaik yang mungkin. Dan ketika diperlukan, saya tetap teguh membela kepentingan keamanan kita. Kami mengatakan, kami ingin menghilangkan bahaya eksistensial. Yang paling utama adalah bahaya nuklir, dan kami melakukannya. Kami mengatakan, kami ingin menghilangkan bahaya rudal, dan kami melakukannya. Dan kami mengatakan, kami ingin menciptakan kondisi yang memungkinkan rakyat Iran dengan kehendak bebas mereka sendiri untuk menyingkirkan sendiri rezim teror ini. Saya bisa katakan satu hal. Iran berada dalam situasi ekonomi yang sangat sulit. Kami telah merusak semua infrastruktur di sana yang dapat kami rusak. Kerusakannya sangat besar, dan ada juga keretakan di dalam rezim tersebut. Memberitahumu kapan rezim ini akan jatuh. Saya tidak tahu apakah saya bisa memberitahumu bahwa rezim Soviet akan jatuh. Dan itu memang jatuh. Saya tidak bisa memberitahumu. Tidak, saya tidak mendefinisikannya. Jangan beritahu saya apa yang saya definisikan, karena saya tahu persis apa yang saya definisikan dalam tujuan-tujuan itu. Dan saya bilang, untuk menciptakan kondisi yang akan membantu rakyat Iran menggulingkan rezim, tidak ada yang tahu kapan rezim ini akan jatuh. Penilaian saya, kami telah menghilangkan ancamannya.
Saya mengerti bahwa sulit bagi Anda untuk menerima kenyataan itu. Sulit bagi Anda untuk menerima ini, bertolak belakang dengan hal-hal yang terus Anda sebarkan bahwa ada kegagalan besar di sini. Kegagalan apa? Israel pada 7 Oktober dan Israel hari ini. Bagaimana Anda bisa membandingkannya? Israel sebelumnya ibarat singa yang bangkit ketika rezim ini berlomba-lomba untuk mendapatkan senjata nuklir dan akan memproduksi ribuan rudal balistik. Dan hari ini ketika hal ini telah dihilangkan, kedua hal ini telah tercapai. Dan hal utama yang bisa saya katakan kepada Anda adalah bahwa ada upaya yang terorganisir dan sistematis untuk mengecilkan pencapaian-pencapaian ini dan menunjukkan bahwa Israel keluar dalam keadaan lemah. Israel keluar dengan kuat, bahwa ia memiliki kepemimpinan yang tahu bagaimana membela apa yang perlu dibela dengan cara yang cerdas, tegas, dan bijaksana.